Perkenalkan, nama saya Jeffrey Samri Pratama dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika dengan NPM 4524210046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori mengenai selection switch tunggal. Berikut adalah daftar isi pembahasan. Jadi, perintah switch merupakan pernyataan yang dirancang untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah pilihan alternatif, dapat juga digunakan untuk menggantikan pernyataan if bertingkat. Switch tunggal adalah perintah switch yang hanya menampilkan satu baris dan diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk umum perintah switch. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta yang berada di case. Pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai dengan konstanta yang terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 2, maka perintah-perintah yang ada di case konstanta 2 akan diproses sampai ditemui perintah break yang akan membawa proses keluar dari penyeleksian switch. Jika semua konstanta yang dibandingkan tidak ada yang sama, maka perintah-perintah yang berada di default akan diproses. Bentuk dari default adalah opsional, dan jika tidak digunakan, maka tidak ada perintah-perintah di penyeleksian switch yang akan diproses jika pembandingan semua konstanta tidak ada yang sama. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh program selection switch tunggal. Yang pertama, di sini ada include IOStream, kemudian di sini kita menuliskan using namespace std, dan kemudian kita membuat function main yang bertipe data in. Selanjutnya di sini ada variabel j yang bertipe data in. Kemudian di sini ada cout yang menampilkan angka 1 sampai dengan 7. Kemudian ada cout kedua yaitu masukkan angka 1 sampai dengan 7. Di sini kita menggunakan inputan sin yang berfungsi untuk membaca input yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya dalam variabel j. Lalu ada switch j yang berfungsi untuk mengevaluasi nilai j. Perintah di switch di sini dikondisikan, contohnya jika case pertama, jika j bernilai 1, maka perintah ini dijalankan dan akan menampilkan 1. Selanjutnya di sini ada break yang berfungsi untuk menghentikan eksekusi dalam pernyataan switch. Selanjutnya masuk ke case kedua. Sama seperti case pertama, jika j bernilai 2, maka pernyataan ini akan dijalankan dan menampilkan 2. Lalu break. Dan masuk ke case ketiga. Jika j bernilai 3, maka pernyataan ini akan dijalankan dan menampilkan 3. Dan seterusnya hingga case ke-7. Lalu di sini ada default. Jika tidak ada nilai case yang cocok dengan j, maka default akan dijalankan dan menampilkan angka tidak valid. Lalu di sini ditutup dengan sin.get. Berikut adalah hasil compile program C++. Di sini bisa dilihat jika pengguna memasukkan nilai 1, maka akan menampilkan nilai 1. Jika pengguna memasukkan nilai 2, maka akan menampilkan kalimat 2 di sini. Begitu seterusnya hingga case ke-7.
Contoh, jika pengguna memasukkan nilai 8, di sini akan menampilkan angka tidak valid. Mengapa? Karena angka 8 di sini berada di luar pernyataan case pertama hingga ke-7. Jadi program default akan dijalankan untuk menampilkan bahwa angka 8 ini adalah angka tidak valid. Selanjutnya kita akan masuk ke pseudocode. Yang pertama di sini ada variabel J yang bertipe data integer, lalu deskripsi input J. Input di sini untuk merepresentasikan scene J. Lalu ada switch J. Masuk ke case pertama. Print 1. Print di sini untuk merepresentasikan cout yang berada di program C++. Print 1, lalu break. Break tadi untuk mengetikkan pernyataan lebih lanjut dalam perintah switch. Lalu masuk ke case ketiga, print 3 lalu break. Begitu seterusnya hingga case ke-7. Yang terakhir program default, print angka tidak valid. Angka tidak valid di sini jika pengguna memasukkan nilai di luar case 1 sampai dengan 7. Contohnya tadi angka 8, maka akan menampilkan angka tidak valid. Selanjutnya ada algoritma, sama saja, masukkan nilai variabel J. Jika J sama dengan 1, maka kerjakan baris ke-9. Kalau tidak, kerjakan baris ke-3. Jika J sama dengan 2, maka kerjakan baris 10. Kalau tidak, kerjakan baris ke-4. Jika J sama dengan 3, maka kerjakan baris 11 di sini. Kalau tidak, kerjakan baris ke-5. Begitu seterusnya sampai case ke-7. Jika J sama dengan 7, maka kerjakan baris ke-15. Kalau tidak, kerjakan baris ke-16, yaitu mencetak angka tidak valid, yaitu program default tadi. Dan kemudian ditutup dengan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart program C++. Di sini pertama ada start, lalu kemudian dilanjut dengan variabel J. Masuk ke case pertama. J sama dengan 1. Jika benar, maka akan menampilkan nilai 1. Jika tidak, maka masuk ke case kedua, yaitu J sama dengan 2. Jika benar, maka menampilkan nilai 2. Jika tidak, masuk ke case ketiga. Jika J sama dengan 3, jika benar, maka akan menampilkan nilai 3. Jika tidak, masuk ke case keempat. Dan seterusnya hingga case ke-7. Jika benar, maka akan menampilkan kalimat 7. Jika tidak, maka akan menampilkan program default, yaitu angka tidak valid. Dan ditutup dengan selesai. Sekian, terima kasih.